Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Master Nuki akan membahas strategi taklukan soal kompetensi bidang seleksi manajer KTKMP. Ya, pasti lulus insya Allah ya. Semoga kalian nanti berhasil dalam menjalankan tes, diberi kelancaran ya. Tonton terus sampai akhir, jangan di skip. A few moments later. Soal pertama, Koperasi Desa Merah Putih Ada Berkah menerima bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk pengembangan usaha sebesar 50 juta. Dalam pencatatan akuntansi, perlakuan yang paling tepat adalah A. Dicatat sebagai utang jangka pendek, B. Dicatat sebagai pendapatan usaha harian, C. Dicatat sesuai ketentuan sebagai tambahan ekuitas atau dana hibah, D. Dibagikan langsung kepada anggota sebagai SHU. Jadi ini Koperasi Desa Merah Putih Ada Berkah ini menerima bantuan hibah dari pemerintah. Bantuan hibah ini sifatnya nanti akan menambah modal ya, karena tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Hibah biasanya sifatnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, maka hibah ini sifatnya adalah menambah modal ya, menambah modal daripada koperasi. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Dicatat sesuai ketentuan sebagai tambahan ekuitas atau modal. Soal nomor 2. Dalam tim kerja koperasi terdapat pegawai dari latar belakang budaya, usia, dan pendidikan yang berbeda. Sering terjadi kesalahpahaman komunikasi yang mempengaruhi pelayanan kepada anggota. Sikap manajerial yang paling tepat adalah A. Memberi tugas hanya kepada pegawai senior, B. Menyeragamkan semua pendapat agar tidak ada perbedaan, C. Membangun komunikasi inklusif dan pembagian tugas berdasarkan kompetensi, D. Memindahkan pegawai yang sering berbeda pendapat, E. Menghindari diskusi kelompok agar konflik tidak muncul. Jadi ini ada sikap manajerial yang harus dilakukan oleh manajer KTKMP itu seperti apa ketika ada perbedaan budaya ya, latar belakang, usia, kemudian pendidikan ya. Ada kesalahpahaman komunikasi atau miskomunikasi, ini bagaimana sikap yang bijak oleh manajer KTKMP. Dari jawaban yang A, memberi tugas hanya kepada pegawai senior, ini justru malah komunikasi malah menjadi kurang lancar ya, nanti akan ada kecemburuan dalam pekerjaan. Kemudian menyeragamkan semua pendapat agar tidak ada perbedaan, padahal pendapat itu pasti berbeda. Jadi bagaimana sikap kita menghargai, menghormati sebuah pendapat. C. Membangun komunikasi inklusif. Nah, ini bisa jadi jawabannya ya. Kemudian D. Memindahkan pegawai yang sering berbeda pendapat, ini justru akan menambah konflik ya. Ini justru akan tambah kesalahpahaman komunikasi, malah semakin menambah ya. Malah ada gap ya. Kemudian menghindari diskusi kelompok agar konflik tidak muncul. Justru dengan diskusi ini bisa memecahkan suatu masalah. Jadi sikap manajerial yang tepat adalah C, yaitu membangun komunikasi inklusif dan pembagian tugas berdasarkan kompetensi. Oke, sebelum melanjutkan soal, kalian bisa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan banyak soal dari channel Master Nuki. Soal nomor 3, seorang anggota koperasi meminta percepatan pencairan pinjaman dengan menawarkan hadiah pribadi kepada manajer. Jika Anda sebagai manajer, tindakan yang paling sesuai dengan nilai berakhlak adalah A. Menerima hadiah selama tidak diketahui pengurus, B. Menolak secara profesional dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku, D. Menunda keputusan agar anggota tersebut mengerti, D. Memberikan prioritas karena anggota lama, E. Membagi hadiah dengan pengurus agar adil. Jadi di tes ini manajer KTKMP ini kan masuk bagian dari tes BUMN, pasti nanti ada nilai akhlak ya. Kalau di BUMN itu ada nilai akhlak ya, itu ada adaptif ya, kolaboratif, kemudian kompeten, harmonis, loyal ya,
akuntabel. Nah, itu nilai-nilai akhlak ini sebenarnya kalau berakhlak itu untuk nilai asana, tapi kalau di BUMN biasanya nilainya itu akhlak ya, tidak ada kalau itu berorientasi pelayanan. Jadi nilai sesuai yang dasar-dasar BUMN nilai akhlak ini yang mana nih? Menerima hadiah selama tidak diketahui pengurus. Nah, ini jelas juga melanggar integritas ya. Menerima suap, menolak secara profesional dan tetap mengikuti prosedur berlaku. Ini bisa dijawabannya C. Menunda keputusan agar anggota tersebut mengerti. Ini justru kan ini ada pinjaman ya, jadi agar tetap usaha koperasi ini tetap berjalan, ini harus intinya pinjaman itu harus tetap berjalan. Kemudian memberikan prioritas karena anggota lama, ini juga tidak sesuai karena tetap saja menerima istilahnya suap ya. Kemudian membagi hadiah pada pengurus dengan adil, ini juga bukan jawaban. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menolak secara profesional dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Kalau di dalam nilai akhlak ini yang lebih tepat apa? Nilai akuntabel ya. Soal nomor 4, dalam kondisi target usaha belum tercapai, ketua koperasi meminta laporan keuangan dibuat lebih baik agar investor tertarik. Sebagai manajer yang menjunjung integritas, apa seharusnya? A. Mengikuti perintah karena atasan harus dipatuhi. B. Mengurangi beban operasional di laporan agar laba naik. C. Menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya dan memberi solusi perbaikan. D. Menolak bekerjasama dengan semua pengurus. E. Menghapus data yang dianggap merugikan koperasi. Jadi di sini ya, target usaha ini belum tercapai, namun ketua koperasi ini meminta laporan keuangan dibuat lebih baik agar investor tertarik. Jadi laporan ini dibuat dibaik sebaik mungkin ya, ada window dressing, ada double laporan ya, yang satu memang kondisi sebenarnya di dalam koperasi, yang satunya ini dibuat menarik ya, dikemas secara menarik agar investor ini tertarik. Ini tidak sesuai tadi dengan nilai-nilai akhlak tadi ya, aku tampil ya. Jadi jawaban A, mengikuti perintah karena atasan harus dipatuhi ya, ini Anda tidak menerapkan tadi nilai akhlak tadi. Kemudian mengurangi beban operasional laporan agar laba naik. Nah, ini juga termasuk kecurangan ya, kalau di dalam koperasi ini namanya fraud ya, ada sebuah kecurangan. C. Menyampaikan laporan sesuai kondisi yang sebenarnya dan memberi solusi yang perbaikan. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kemudian D. Menolak bekerjasama dengan semua pengurus. Nah, ini justru nanti malah ini akan mengancam karir Anda ya, jawaban D ini. E. Menghapus data yang dianggap merugikan koperasi, ini juga bagian dari window dressing ya, Anda melakukan fraud atau sebuah kecurangan. Maka mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat mana nih? Ada yang tahu tidak? Jawaban yang tepat adalah C ya. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya dan memberi solusi perbaikan ya. Jadi ini menerapkan nilai-nilai akhlak. Jadi nanti yang perlu kalian pelajari yaitu terutama ada tes kognitif ya, dan juga tes kompetensi bidang ya. Kompetensi bidang ini banyak sekali, bisa jadi dari soal manajerial, sosiokultural, dan regulasi ya. Bisa juga soalnya berbentuk hitungan ya, nanti ada akuntansi koperasi, kemudian ada pembagian desa. Kalau akuntansi koperasi kalian bisa dilihat di Permenkop nomor 2 tahun 2024 ya, Permenkop UKM RI ya, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 2 tahun 2024, yaitu tentang kebijakan akuntansi koperasi. Di sana juga semua koperasi menggunakan SAK EP atau entitas privat ya. Kalian bisa dipelajari bentuk-bentuk laporan keuangannya seperti apa ya, bentuk apa aja yang harus ada di akuntansi koperasi itu ya, seperti ada neraca, perubahan ekuitas, laporan SHU, kemudian arus kas, dan ada CLK atau catatan atas laporan keuangan ya. Lanjut kita di soal nomor 5 ini ya. SHU koperasi sebesar 120 juta ya, ini hasilnya besar sekali ya. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 40% dibagikan untuk jasa usaha anggota ya.
Jika seorang anggota memiliki kontribusi transaksi sebesar 10% dari total transaksi seluruh anggota, maka bagian SHU yang diterima anggota tersebut adalah A. 3.800.000, B. 4.800.000, C. 5.200.000, D. 6 juta, E. 8 juta. Jadi ada SHU sebesar 120 juta. Kemudian yang 40% ini untuk jasa usaha anggota ya, baik penjualan, ya, jual beli, atau mungkin ada simpan pinjam. Tapi sementara kalau di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sementara ini hanya masih berbasis usaha sektor real ya, seperti konsumen dan jasa. Kalau untuk simpan pinjam sementara belum diperbolehkan karena modalnya belum mencapai 500 juta. Banyak sekali komponen-komponen yang harus dipenuhi ya, sesuai dengan Permenkop UKM RI nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Ini harus syarat-syaratnya harus dipenuhi, termasuk tadi modalnya harus mencapai 500 juta. Kemudian koperasi harus memiliki izin usaha simpan pinjam berbasis USSRBA ya. Jadi ini cara menghitungnya ini adalah 40% ya dikali 10% dikali 120 juta. Ya maksud saya ini 10% dikali 40% dikali 120 juta. Kalau sifat perkalian dibalik-balik kan hasilnya tetap sama aja ya. 10% ini untuk satu anggota ya. Untuk satu anggota ya. Kemudian untuk 40% ini untuk seluruh anggota ya. Dan SHU-nya ini 120 juta. Jadi SHU ini sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga kan diatur ya, 40% mungkin untuk transaksi, 10% mungkin untuk cadangan ya, kemudian 20% lagi untuk mungkin dana-dana bagian SHU seperti dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan. Nah ini dibagi-bagi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati dalam rapat anggota. Ini cara ngitungnya gampang banget, langsung saja ya, 10 kali 40 kali 120 ya. Langsung saja ya, kita nggak usah ribet-ribet ini, hitung cepat karena waktunya juga terbatas ya. Waktu di soal nanti kan pasti terbatas, ini langsung saja ya. 4 kali 12 pasti hasilnya 48 ya. Kita nggak usah hitung bawahnya, kita nggak usah hitung persennya ya. Mana nih yang menunjukkan jawaban 48? Mana nih? Jawabannya adalah C ya, 4.800.000. Jawabannya adalah. Jadi ya, hitung cepat ini seperti itu, langsung saja kita tembak ya istilahnya ya. Nggak usah kita coret-coret, itu terlalu lama ya. Kecuali angkanya mungkin ada yang berbeda, mungkin 4.850.000, 4.830.000 ya. Dan soalnya di sini mungkin tidak 120 juta, mungkin 125 juta, 123 juta. Itu mungkin bisa dihitung secara manual ya. Oke, dapatkan juga soal paket soal CAT seleksi manajer KTKMP plus soal seleksi tambahan ya, di link ID/masternugi ya. Dibuka saja di link ID/masternugi. Di channel-channel sebelumnya itu ada ya, kalian buka saja di link ID/masternugi. Harganya masih terjangkau, buruan ya. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin lulus, langsung saja check out di link ID/masternugi paket soal CAT seleksi manajer KTKMP plus soal seleksi tambahan. Terima kasih, semoga kalian sukses selalu ya. Nantikan terus soal-soal dari channel Masternugi tentang manajer KTKMP ya di channel-channel selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, semoga bisa membawa kalian di kesuksesan nanti ya. Oke, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.